Materi kali ini tentang piutang ya. Piutang itu merupakan tagihan atau klaim yang biasanya dilunasi dengan kas. Kelompok piutang bisa terdiri dari tagihan yang disertai perjanjian tertulis, itu yang kita sebut piutang usaha atau piutang dagang, tetapi ada juga yang disertai perjanjian tertulis yaitu piutang wesel ya. Kelompok piutang yang lain adalah piutang dagang atau piutang lain-lain. Ini biasanya kelompoknya seperti ini ya. Selain piutang dagang atau piutang jasa, bisa dikategori piutang lain-lain, misal piutang kepada pegawai mungkin, piutang lain-lainnya ya, tergantung akun di perusahaannya masing-masing. Yang bagian pertama ini, bagaimana sih pengakuan terhadap piutang usaha itu sendiri? Ada dua metode untuk pengakuan piutang ya. Yang pertama yang dinamakan metode kotor, yang kedua metode bersih. Kita lihat transaksinya di sini, nanti di tabel ada dua kolom yang berbeda. Di sini ada metode kotor, jurnalnya, ada metode bersih. Mari kita lihat perbedaannya ya. Contoh di tanggal 1 Maret, PTA melakukan penjualan kredit kepada PTB. Penjualannya senilai 10 juta. Dengan syarat, karena ini penjualan kredit, ada syaratnya yaitu 2/10 N/30. Maksudnya adalah akan mendapat diskon 2% kalau si PTB bisa melunasi penjualan pembelian kreditnya tadi itu 10 juta dalam 10 hari. Tapi kalau tidak bisa dalam 10 hari melunasinya, maka batas akhir pembayaran adalah 30 hari. N/30 maksudnya batas akhir jatuh temponya 30 hari. Kita mulai dengan metode yang kotor. Jurnalnya adalah debit pada piutang. Karena ini tagihan, maka akunnya yaitu piutang. Piutang didebet karena piutang ini kelompok aset, jadi bertambah di debit senilai 10 juta. Di kreditnya adalah pengakuan dari penjualan kredit itu sendiri senilai 10 juta. Di kredit karena di saldo normalnya penjualan tuh di kredit dan penambahan juga di kredit, sehingga jurnalnya piutang dagang pada penjualan senilai 10 juta. Bagaimana perbedaan dengan metode bersih? Dilihat sebelah kanannya. Metode bersih ini langsung mengakui adanya diskon. Jadi di metode kotor penjualannya 10 juta, kalau kita pakai metode bersih sudah dikurangi dengan diskonnya. Contoh di sini 2% ini, 2% kali 10 juta, 200.000, sehingga di sini 10 juta dikurang 200.000. Sehingga nilainya di jurnalnya piutang dagang 9,8, penjualan juga 9,8. Pada tanggal 9 Maretnya, PTB melunasi hutangnya, namun hanya sebesar 6 juta. Terhadap transaksi ini, di metode kotor, kasnya 5,8 karena sudah ada pengurang diskonnya ini 120 karena 2% kali 6 juta. Kenapa bisa 2%? Karena dia masih di tanggal 9, masih dalam waktu di bawah 10 hari, dari 1 ke 9, masih di bawah 10 hari ya, masih dapat diskonnya 120.000, 2% kali 6 juta yang dibayar. Piutang dagangnya berkurang senilai 6 juta. Namun di sini, karena ada diskon 120, kasnya menjadi 5,8. Jadi selisihnya dari 6 juta dikurang diskon penjualan. Dengan metode bersih, agak berbeda jurnalnya nih. Jadi dia langsung menjurnal kasnya 5,8, piutangnya 5,8. Bisa lihat perbedaan di sini, kalau metode kotor piutangnya masih 6 juta, di sini dia sudah langsung mengurangi. Tidak muncul akun ini, diskon penjualan tidak muncul di sini. Langsung kas pada piutang 5,8 juta ya. Pada tanggal selanjutnya, 30 Maret, PTB melunasi sisa hutangnya 4 juta. Dalam metode kotor, kas bertambah 4 juta, piutang dagang berkurang 4 juta. Metode bersih agak sedikit berbeda nih.
kasnya 4 juta, piutang dagangnya 4 juta. Namun di sini karena dia tidak memanfaatkan periode diskon yang 4 juta, berbeda dengan 6 juta, ini termasuk di periode diskon yang 10 hari ini. Kalau ini dia tidak mendapat diskon karena tanggal 30. Sehingga di sini dianggap bahwa 200 diskon ini yang sudah terpakai 120, 80-nya ini menjadi piutang pada penjualan 80.000. Sehingga jurnalnya piutang pada penjualan 80.000 ini yang diskon tidak digunakan sehingga diasumsi menambah penjualan, kas pada piutang 4 juta dan 4 juta. Bagaimana perubahan ini kalau teman-teman pengen ngecek di buku besarnya bisa dibuat di samping di sini. Nih, kita siapkan akun T piutang dagang, penjualan, kas, dan diskon penjualan. Kita lihat di sini bahwa piutang ini kita ambil dari yang debitnya 10, 6 dan 4, ternyata piutang sudah lunas di sini. Penjualannya juga 10 juta, kas yang terima 9,8 karena ada diskon penjualan 120. Ini sudah ada linknya di sini Excel-nya. Sehingga pengecekannya di sini terlihat bahwa piutangnya sudah lunas, penjualan penuh 10 juta saldonya di akun T, kasnya 98 karena dari 10 ada diskon 120.000. Ini akun T yang metode kotor. Sebelah kanannya akun T untuk metode yang bersih. 9,8 ini ada linknya di sini. Akun piutang kita masukkan sini. 80 juga akun piutang yang didebit. Berikutnya akun piutang yang dikredit. Di sini sudah kita cek ternyata lunas piutangnya. Penjualannya 9,8. Lihat sini 9,8 saldonya, kasnya 4 juta. Penjualannya lihat sini ada 80.000 sebagai diskon penjualan yang tidak dipakai oleh PTB sehingga masuk ke penjualan. Sini ya. Di sini kalau kita lihat nih menjadi 9880 ya. Nih sama dengan piutangnya. Pak, maaf Pak, itu di kasnya kayaknya kurang 5 juta deh Pak. Yang kasnya ya. Yang mana? Iya Ini Pak. ya? Iya, Kurang 58 ini ya? iya betul Pak. Iya, kita link sini ya. Nah, iya nih. Jadi ini kita cek. Ternyata kasnya sudah sama dengan piutang yang dilunasi ya. Sampai di sini bisa diikutin teman-teman yang lain silakan join ya. Ini baru 9 orang ya pada kerja kali ya. Selanjutnya ketika kita sudah bisa mencatat pengakuan piutang, jadi maksudnya ketika piutang terjadi itu bagaimana sih ngakuinnya tuh? Ini kan pengakuan piutang karena penjualan kredit, berarti kan kita harus ngakuin nih akunnya digunakan tuh piutang, bukan fokusnya ke kas. Jadi piutang pada penjualan di sini transaksinya. Setelah diakui berapa sih piutangnya dan sampai tadi contoh ilustrasi jurnalnya, bagaimana sih ketika piutang itu ternyata gagal ditagih, gitu kan? Karena piutang kan sebenarnya kan tagihan kepada perusahaan rekanan, gitu. Tapi terjadi di perjalanan bisnisnya bisa aja perusahaan itu yang kita punya piutang bisa terjadi bangkrut atau meninggal atau gagal bayar. Disinilah pentingnya bahwa di akuntansi perlu dicadangkan atas kerugian piutang. Artinya cadangan prediksi barangkali ada piutang yang nggak bisa ditagih, gitu maksudnya. Contoh di sini, penilaian perhitungan cadangan kerugian piutang ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam perhitungannya. Yang pertama, misalnya nih A, perhitungan kerugian piutang bisa berdasarkan persentase tertentu dari saldo piutang. Bisa juga yang B, perhitungan kerugian piutang bisa berdasarkan total penjualan kredit. Kalau ingin spesifik di penjualan kredit, bisa juga persentase dari total penjualannya, baik kredit maupun yang sudah lunas secara kas itu di totalnya kita kalikan yang persentase tertentu ya.
Bisa juga yang C dengan analisis umur piutang yang ada di perusahaan. Mulai yang dari pertama, bahwa perhitungan yang pertama ini atas prediksi piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan saldo piutang. Contoh di sini, misalnya perusahaan mempunyai piutang awal tahun 4 juta. Piutang akhir tahunnya misalnya 5 juta. Taksiran kerugian misalnya, berdasarkan pengalaman perusahaan, biasanya tuh 2% dari piutang awal. Misalnya nih ya, ini bukan maksudnya standar, bukan, ini contoh. 2% dari saldo piutang awal misalnya. Berarti 2% dikali sama 4 juta. Sehingga estimasi bahwa piutang yang tidak akan ditagih pada perhitungan yang pertama, 2% dari saldo awal piutang awal, senilai 80.000. Tapi kadang misalnya, coba deh pakai yang saldo piutang akhir. Contoh misalnya, biasanya 2% dari piutang akhir tidak tertagih nih, senilai angka 25 kali 2, ini 5 juta kali 2%. Berarti beban kerugian piutangnya berdasarkan 2% dari piutang akhir adalah 10.000. Pemahamannya bahwa di sini beban kerugian piutang ini adalah kerugian. Ini masuk ke akun laba rugi ya. Karena ini merupakan kerugian, ini masuk ke akun laba rugi. Sedangkan yang cadangan kerugian piutang ini masuk ke akun neraca. Dia mengurangi piutang. Jadi nanti piutang netnya di neraca, piutangnya sendiri dikurangi sama cadangan yang kita cadangkan ini ya. Kalau ini dia mengurangi laba. Tentu harapannya adalah jangan sampai ini kejadian sih sebenarnya. Jangan sampai ada kerugian piutang. Yang diharapkan di perusahaan pastinya semua piutang tuh bakal tertagih dengan baik ya, sesuai nilai penjualan. Bisa juga di sini piutang tertagih mau dihitung berdasarkan rata-rata nih. Misalnya kayaknya nggak pas deh kalau pakai saldo awal doang atau pakai saldo akhir doang. Taksiran kerugian piutang bisa dari piutang rata-rata. Dengan asumsi persentase yang lama sama 2%, kita lihat di sini bahwa bisa 2% dikali ini, average dari 4 sama 5. Average-nya 4,5 kali 2%, hasilnya 90.000. Maksud di sini adalah perusahaan mengestimasi bahwa ternyata dari saldo piutang rata-rata dicadangkan kerugian yang tidak dapat tertagih atas piutang yang macet adalah 90.000. Ini yang perhitungan pertama ya, persentase saldo piutang. Yang B, bisa juga persentase berdasarkan total penjualan kredit atau total penjualan. Dicontohkan datanya, misal total penjualan kreditnya hanya 20 juta dari total penjualan 100 juta. Persentase tertentu, misalnya manajemen perusahaan menetapkan 4% dari penjualan kredit. Sehingga yang diestimasi tidak dapat ditagih, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 800.000 dengan perhitungan sebagai berikut nih, 4% dikali 20 juta karena hanya didasarkan penjualan kredit. Contoh yang kedua, bisa aja dia mau di total penjualan, jangan yang kredit aja. Misalnya total penjualan aja 100 juta. Bisa diestimasi misal 3% dari total penjualan, sehingga beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 3 juta. Setelah perhitungan yang B ini kita hitung, ada lagi satu lagi nih, yang metodenya dengan analisis umur piutang. Dengan analisis umur piutang, dari piutang yang ada, misalnya piutang perusahaan 150 juta nih, kita pilah-pilah nih, mana sih rekanan yang piutangnya umurnya udah mau jatuh tempo 1-30 hari lagi. Ternyata dihitung-hitung nilainya 40 juta. Lanjut ada juga umur yang 31-60. Karena di sini piutang itu kan kejadiannya beda-beda waktunya ya. Sehingga umur piutangnya juga bakal beda-beda. Ternyata setelah dipilah umuran 31-60 ada 30 juta nilainya. Yang 61 hari sampai 120 hari ada 60 juta. Dan yang terakhir ada juga yang lumayan lama nih. Lebih dari 120 hari. Ini bertengger piutangnya lebih dari 120 hari. Senilai 20 juta. Dari kejadian ini biasanya ini adalah berdasarkan pengalaman data historis misalnya ditetapkan oleh manajemen perusahaan 1-30, ini mungkin 1% aja yang nggak ketagih nih. Yang umurnya agak lama diestimasi ya 3% gitu.
Yang 61 4%. Yang semakin lama analoginya kemungkinan tidak tertagihnya kan makin besar karena dia udah lama nih macet nih. Contoh 120 ini kan dicontohkan 6%. Jadi dari sini beranjak naik persentase piutang tak tertagih atau persentase gagal tagihnya nih. Nah, setelah ditetapkan persentase tertentu, kita kalikan kepada nilai tadi, nilai piutang yang berdasarkan harinya. Misalnya ini 40 juta. Berarti cadangannya adalah 1% kali 40 juta. Jadi 400.000. Yang berikutnya 3% kali 30 juta. 900.000. Sini ada perhitungannya nih. 4% dikali 60 juta untuk yang 61 sampai 120 hari. Cadangannya berarti 2,4 juta. Yang terakhir yang lebih dari 120 hari. Karena dicadangkannya lebih besar, maka di sini hasilnya 6% dikali 20 juta. 1,2. Karena di sininya ternyata tidak terlalu besar. Sehingga dari sini nilai cadangan berdasarkan umur tadi ini dijumlahkan. Diperoleh angka 4,9 juta. Setelah diperoleh angka total cadangan berdasarkan seluruh umur kategori piutang ini dalam satuan hari, di jurnal beban kerugian piutang, dalam contoh ini 4,9 juta, dan cadangan kerugian piutang 4,9 juta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Setelah kita menghitung adanya misalnya taksiran kerugian tidak gagal tagih tadi, sekarang bagaimana cara menghapusnya ketika cadangan piutang tak tertagih itu memang benar-benar kejadian tidak bisa ditagih. Metodenya juga terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah bisa dihapus ya. Ini kan metode penghapusan. Jadi maksudnya benar-benar kejadian itu nggak bisa ditagih. Jadi piutang itu harus dihapus. Yang pertama bisa dengan hapus secara langsung. Yang kedua dengan metode pencadangan. Contohnya di sini 31 Desember dari jumlah piutang nilainya 12,5 juta. Diperkirakan tidak ditagihnya 100.000. Ini baru estimasi dari piutang dan yang tidak ditagihnya. Dengan metode hapus langsung, ini belum di jurnal karena belum ada tindakan hapus ya. Tetapi kalau metode cadangan harus dilakukan proses pencadangan. Seperti yang tadi materi yang tadi di atas sebelumnya, metode cadangan harus cadangkan seperti ini. Seperti yang tadi, menjurnal beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar estimasinya di contoh soal 100.000. Tanggal 5 diketahui ternyata piutang yang A tadi itu benar-benar tidak dapat ditagih karena perusahaan bangkrut. Nilainya ternyata yang tidak ditagih 60 juta. Di metode hapus langsung, jurnalnya seperti ini ya, beban kerugian piutang pada piutang usaha atau piutang dagang senilai 60 juta. Beda halnya ketika metode yang digunakan metode pencadangan. Jurnalnya debitnya cadangan kerugian piutang pada piutang dagang atau usaha 60 juta. Kalau kita ingin melihat kronologisnya, kita bisa pakai alat bantu akun T. Sini ada beban kerugian piutang. Di masing-masing metode hapus langsung atau cadangan, kita bikin akun T-nya, cadangan kerugian piutang, dan piutang dagang itu sendiri ya. Lihat di sini bahwa beban kerugian piutang 60 juta, ini karena akun beban bertambah di debit, saldo 60 juta. Karena metode langsung, akun cadangan tidak akan terisi karena ini metodenya langsung hapus. Langsung ke piutang dagang mengurangi sebesar yang tadi beban kerugian piutang di sini, 60.000. Sehingga saldo akhir piutang dagangnya setelah adanya kejadian tidak dapat ditagih
menjadi 12,440. Bagaimana akun P-nya ketika beban kerugian piutang ini pakai metode pencadangan? Dari sini bahwa 100.000 di debit ini adalah akibat dari estimasi tadi, itu perkiraan dapat ditagih 100.000. Masuklah di sini 100.000 di debit. Cadangan kerugian piutang juga masuk 100.000 di kredit dan 60.000 ketika sudah tidak bisa ditagih, 60.000 beralih ke debit. Karena cadangan kerugian piutang akun normalnya kredit. Ketika ini tidak dapat ditagih, dia akan muncul di debit 60.000. Sehingga cadangan kerugian piutangnya ada sebesar saldonya di kredit 40.000. Sementara piutang dagangnya sendiri 12,5 di debit, senilai piutangnya 60.000 adalah nih jurnal yang tidak dapat ditagih tadi 60.000. Sehingga di sini piutang dagangnya saldonya 12,440.